Oke, selamat pagi semuanya, rekan-rekan semua. Nah, senang sekali ya, karena pada pagi hari ini saya bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa. Karena mungkin sekarang ini jam-jam sibuk ya, rekan-rekan ya, jam 9. Tetapi semuanya mau bergabung dengan morning briefing di pagi hari ini ya, luar biasa sekali. Nah, rekan-rekan ya pagi-pagi semua. Nah, rekan-rekan pada pagi hari ini kita mau membahas 10 rahasia dalam membangun bisnis jaringan kita. Nah, di mana pada sesi-sesi sebelumnya sudah dibahas ya 7 rahasianya, dan pada pagi hari ini kita akan membahas 3 sesi yang terakhir. Dan istimewanya rekan-rekan karena pada pagi hari ini akan dibawakan oleh narasumber yang luar biasa ya, sangat istimewa karena beliau ini sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dan beliau ini sudah mencapai peringkat yang bergengsi gitu ya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan boleh nih ya untuk teman-temannya atau mungkin rekan kerjanya yang belum bergabung, ayo diajak, ditelepon, mungkin mereka ada yang lupa gitu ya. Dan teman-teman boleh open cam juga supaya bisa tetap fokus mengikuti acara pagi hari ini ya. Tidak lupa untuk disiapkan catatannya juga. Karena kita mau belajar rahasianya apa aja nih ya. 3 rahasia terakhir gitu. Nah, oke rekan-rekan. Untuk narasumber kita yang pertama, nah beliau ini luar biasa sekali karena ex dari karyawan ya, berlatar belakang seorang karyawan tetapi sekarang sudah full time di HDI dan bahkan sudah memiliki peringkat Star Diamond dan sudah mendapatkan royalty winner dan juga memperoleh banyak trip di HDI. Nah, beliau ini adalah trainer di HDI dan kepala dari Billionaires Jakarta. Nah, kita sambut bersama ya rekan-rekan Star Diamond Indonesia, Bapak Mugi Wijaya. Oke, Halo, selamat ya. pagi, Selamat pagi Bu Melisa. Bapak Wah, luar biasa. Mugi. Bu Melisa cerah sekali kayaknya hari ini ya, lebih muda ini ya, 10 tahun kayaknya ya. Ya, berkat Biskin dan HDI ya Pak Mugi ya. Iya, iya. Ini teman-teman yang ini Ya, yang kerja hari ini kan tentunya hari ini harus menarik Bu Melisa karena akhir bulan ini saya ingat dulu ketika saya jadi karyawan itu sering mengalami cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh. Jadi saya tuh kangen gajian tapi gajian nggak datang-datang sama saya gitu, nggak kangen sama saya gitu. gitu ya. Pingnya cepet-cepet awal bulan gitu ya Pak Mugi ya. Betul. Ya, ya, ya. Gimana nih Pak Mugi kabarnya di Jakarta? Wah, aman, aman sekali Jakarta dan ini situasinya juga terkendali. Wah, Sip, cerah iya hari ini. iya. Saya kalau lihat Pak Mugi ini selalu jadi bersemangat nih Pak. Amin. Antusiasme ini luar biasa. Sama-sama itu ya. Semangat, Iya, ya semangatnya ini ya harus sepanjang bulan, jangan di awal bulan doang gitu ya. Pas gajian ya, doang ya gitu ya. betul. Oke. Apalagi ya Bu Melisa, itu kalau ngalami yang namanya putus cinta di akhir bulan, itu sangat menderita gitu ya. Kenapa Betul. itu? Iya, hatinya kosong, dompetnya juga kosong soalnya gitu. Kalau di ADI kan ini ya aman itu nanti. Aman ya, oke. Nah ini mungkin rekan-rekan bisa dicat juga nih yang pernah mengalami hal yang sama seperti waktu Komugi dulu gitu ya. Ah ya betul. Putus cinta di akhir bulan gitu ya. Ini ada yang bilang paham banget gitu ya. Oh, sama ternyata gitu ya. Nah, Pak Mugi mungkin ditahan dulu ya karena kita mau panggil narasumber berikutnya nih biar makin Yes, rame siap. ya. Mm-mm. Oke. Nah, narasumber berikutnya, nah beliau ini memiliki jaringan yang luar biasa ya rekan-rekan, banyak di kota-kota dan juga bahkan di luar pulau, bahkan di luar negeri. Nah, keren banget. Nah, beliau ini juga ex profesional dan sekarang sudah full time di HDI juga.
Bahkan istrinya pun juga full time di HDI gitu ya. Nah, sudah memenangkan royalti dan juga berbagai macam trip di HDI, trainer dari Billionaires Indonesia, dan sekarang mencapai peringkat yang sangat bergengsi. Ya, kita sambut bersama ya Eksekutif Crown Indonesia, Bapak Stefanus Kohartono. Ya, selamat pagi Pak Steve. Selamat pagi Bu Melisa, selamat pagi Pak Mugi. Selamat pagi Pak Steve. Sehat-sehat ya. Halo, selamat pagi semua Pak Susanto, Vio, dan teman-teman yang lain ya. Nah, Pak Steve ini di mana nih Pak Steve? Posisinya di Surabaya kah? Bagaimana kabarnya? Wah, saya kebetulan nggak di Surabaya. Saya lagi di Tangerang ya, di Serpong. Oh, wah. Gitu. Ini ya jalan-jalan ya Pak Steve ya? Wah, jalan-jalan. Iya, enaknya bisa jadi kan gitu, bisa jalan-jalan. Gitu ya. Walking-walking, talking-talking, eating-eating, money is coming. Ya. Betul. Jaringan semakin luas. Ya, jaringan semakin luas ya, betul ya. Iya. Iya. Nah, ini memang kita perlu belajar ya rekan-rekan dari para senior ini ya. Apa rahasianya seperti itu. Nah, ini saya langsung aja nih ya Pak Mugi dan Pak Steve ya, karena saya ini yang saya rasakan nih, wah curhat nih saya. Jadi banyak sekali rekan-rekan itu yang bergabung di bisnis HDI itu saat masa pandemi, gitu. Termasuk saya sendiri nih, Pak Steve dan Pak Mugi. Nah, tentunya hal itu kan berbeda sekali ya dengan kondisi sekarang ya. Kalau saat pandemi kemarin kita itu full online. Nah, jadi sambil ngurus anak itu sambil WA, pertemuan pun juga lewatnya Zoom gitu ya. Nah, tapi untuk kondisi normal sekarang ini sudah banyak yang hibrid gitu ya, pertemuan tuh yang offline. Gitu, pendampingannya juga offline. Nah, seperti itu. Nah, itu bagaimana ya rahasianya supaya bisnis itu tidak stagnasi. Jadi supaya tetap terus naik gitu Pak Mugi. Oke, setelah dari 7 poin yang kemarin, tentunya ada beberapa hal yang belum sempat mungkin diceritakan ya. Salah satunya kalau dari pengalaman saya, di masa offline ini atau di masa hybrid ini, itu beberapa rekan tuh banyak yang lupa untuk melakukan yang namanya edifikasi. Ini, padahal edifikasi ini adalah sebuah proses yang sangat penting, keahlian yang sangat penting, dan ini boleh dibilang bahkan itu disebut sebagai urat nadi atau jantungnya dalam bisnis network marketing, gitu. Ya, jadi bisa kebayangkan Bu Melisa, yang namanya jantung ini kan penting banget. Kalau jantungnya bermasalah, ya kan, itu pasti kan semuanya bermasalah, betul ya? Jantungnya mati ya selesai semuanya yang lainnya gitu kan ya. Iya, organ penting soalnya ya ini ya. Organ penting edifikasi. Nah, sebelumnya nih Pak Mugi, mungkin ada teman-teman dari rekan-rekan yang bingung juga ya, edifikasi ini apa ya Pak Mugi ya? Ya, edifikasi itu sebenarnya sebuah kegiatan untuk mempromosikan secara terus-menerus gitu ya. Tentunya di mana dalam bidang bisnis itu kan promosi itu kan menjadi ujung tombak kan dalam sebuah produk, terutama ya suatu produk yang harus terus soundingkan, ibarat seperti iklan lah gitu ya. Nah, iklan ini kan harus terus diomongkan terus kan, diulang-ulang supaya orang itu ingat, bahkan masuk ke alam bawah sadar gitu ya. Soalnya saya pernah itu, kalau kita itu dengar kadang mungkin sekali di TV atau di iklan lewat di YouTube gitu. Misalnya ini contoh, misalnya satu brand Indomie gitu ya, saya sebut nama karena saya kan nggak menjelekan itu ya. Indomie seleraku gitu ya. Saat lewat mungkin gitu ya. Oh ya gitu kan ya, lihat aja kan ya. Habis itu ada lagi besok Indomie seleraku, naik kendaraan mobil ternyata juga ada iklannya Indomie seleraku gitu ya. Suatu ketika pulang naik motor hujan dari kantor gitu ya. Lihat pelangnya Indomie gitu ya. Apa dalam pikiran kita seringkali? Dingin-dingin.
Iya kan ya? Pengennya hangat gitu ya. makanan hangat-hangat. Hangat Pak Mugi. Pulang pengennya bikin Indomie, betul ya? Secara Iya. tidak langsung kita ini korban dari iklan gitu. Karena apa? Karena pengulangan itu tadi ternyata masuk alam bawah sadar, betul ya. Nah, inilah proses iklan itu seperti itu. Dan termasuk juga edifikasi itu harus selalu disondingkan, diulang dan terus menerus itu kan. Ini penting banget dan ini harus dilakukan dengan cara yang benar. Yang namanya edifikasi ini, itu. Oke, ya jadi penting banget ya. Nah, kalau begitu apa aja nih ya yang perlu diedifikasi ya dalam menjalankan bisnis HDI ini ya? Mungkin dari Pak Steve bisa dibantu. Oke. Ya, Bu Melisa. Gini, kalau yang pertama menurut saya adalah yang penting adalah perusahaan, Bu Melisa. Jadi gini, contoh misalnya kayak saya langsung bahas yang HD-nya ya. Contoh misalnya gini, kayak perusahaan di HD ini. Masuk Indonesia sudah sejak tahun 93, 94 gitu ya. Dan kalau dilihat dari segi umur saja, berarti sampai hari ini kurang lebih sudah 29 tahun. Gitu ya. Kalau 29 tahun, berarti kalau di Indonesia ada siklus krisis hampir 10 tahun sekali, berarti ini sudah mau mengalami krisis yang ketiga kalinya di Indonesia. Krisis perekonomian. Tapi HDI sampai hari ini bisa bertumbuh bukan istilahnya bukan tambah kecil tapi tambah besar. Ya, dan bahkan sejak tahun 2016 2017 lalu itu HDI malah kantor itu bukan hanya sekedar kantor tapi punya buildingnya sendiri, Bu Melisa. Kalau memang perusahaannya nggak bagus, gitu ya, nggak mungkin kan bisa berkembang sampai seperti itu dan bertahan dari kondisi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, selain itu apa? Kita juga memiliki 150 cabang di berbagai kota yang ada di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai Papua. Ini tandanya bahwa bisnis yang di HDI ini perkembangannya lagi luar biasa banget, Bu Melisa. Ya, bahkan juga ada di luar negeri, Singapura, Filipina, Hong Kong, Malaysia gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang penting. Jadi jangan sampai kan kita gini, mengerjakan suatu bisnis, ternyata umurnya perusahaannya nggak lama gitu. Jadi tahu-tahu nggak lama kemudian dengar kabar pilot gitu. Itu kan bikin pusing gitu ya. Iya Pak, betul-betul. Karena memang banyak sekali ya Pak Steve ya, yang sekarang ini banyak, kemarin waktu pandemi itu perusahaan baru bermunculan ya. Tapi tiba-tiba setahun menghilang gitu ya. Nah, itu kayak beberapa yang terjadi kan banyak yang seperti itu, fokusnya pada iming-iming ya, Bu Melisa ya. Diiming-iming sesuatu yang wah besar ini, besar, tapi ternyata nggak lama kemudian perusahaannya hilang gitu ya. Nah, yang jadi korban kan banyak orang gitu jadinya. Betul. Jadi ya, kalau Pak Mugi mungkin. Ya, betul sekali sih. Yang penting harus selalu ingat poin-poin itu tadi itu harus selalu diingetin ke donen gitu loh Pak. Iya betul ya. Poin-poin itu tadi gitu kan ya, karena penting banget kan saat mungkin nyantai dengan downline ketemu gitu ngobrol, harus diingetin ke mereka tentang begitu besarnya bisnis HDI, begitu besarnya perusahaan HDI, sehingga keyakinan mereka terus terjaga kan, ini gitu, betul ya Pak ya? Iya betul. Bener, supaya makin yakin gitu ya. Jadi karena kadang kan dapat racun dari yang luar-luar sana. Jadi soundingnya harus kenceng juga nih ya tentang perusahaan kita. Nah, apalagi nih Pak selain perusahaan Pak? Ya tentunya selain perusahaan pasti ya produknya ya. Produknya. Seperti kalau di training itu kan teman-teman pasti sudah tahu bahwa produk kita itu memiliki keunggulan yang banyak sekali gitu tentang dipakai presiden, ada di kitab suci dan lainnya. Terus edifikasi produk itu tidak melulu bicara tentang dari data seperti ini yang ada. Bisa saja dengan salah satu produk yang kita akan ceritakan sesuai dengan pengalaman update yang kita miliki. Contoh kemarin misalnya gitu. Saya ini terlalu setiap hari itu ngopi dan karena ngantuk, jadi berusaha untuk supaya nggak ngantuk
akhirnya ngopi. Terus terasa kembung, asam lambung pasti naik kan itu kan. Nah, saya itu akhirnya bikin air madu gitu ya, saya minum. Dan memang kalau minum air madu itu kan langsung adem gitu kan, karena antasida alami yang ada di dalam madu itu benar-benar efektif sekali. Nah, itu bisa kita ceritakan terhadap rekan kerja kita. Di mana saya cerita sama dia, waktu itu ya ngomong dengan sama, wah aku kemarin tuh perutku tuh agak kembung karena ngopi terus ya berhari-hari itu. Tapi untung loh, madu kita tuh bagus banget. Ya, madu kita tuh ada yang namanya antasida alaminya yang kalau kamu minum saat kamu kembung, asam lambung naik, itu akan langsung terasa adem dan ini jauh lebih aman dibandingkan antasida yang secara medis. Nggak ada efek samping sama sekali. Nah, akhirnya apa? Mungkin sekilas kayak hanya cuma cerita sama rekan kerja kita di saat kita pendampingan gitu ya, di sela-sela pendampingan lah intinya gitu kan. Tetapi sebenarnya ini bagian dari edukasi yang membuat dolen kita tuh, oh iya ya, mungkin seringkali kita berpikir bahwa dolen kita udah tahu kok itu kan, udah ngerti kok madu ini. Enggak, teman-teman. Yang namanya iklan itu tahu nggak tahu harus disondingkan terus gitu ya, intinya gitu. Dan nggak boleh sama terus besok cerita itu gitu ya, bisa nanti bisa cerita dari sisi ya mengenai sertifikasinya, kalau ada yang update diceritakan ya, mungkin bisa dari uji klinisnya, bisa juga dari produk-produk yang lain, Royal Jelly dan lain, mungkin dari pengalamannya konsumen, itu bisa diceritakan berulang. Itulah yang namanya edukasi terhadap produk, teman-teman. Sehingga mereka punya keyakinan lebih saat cerita ya, tentunya dia akan lebih yakin lagi nanti closing orang. Ya. Jadi itu ini harus di-sharingkan ya Pak Mugi ya, bukan iya, terus-menerus produk ya Pak. Betul, betul. Jadi akan lebih efektif mungkin kalau sharing itu bisa, mungkin karena sekarang kondisinya sudah offline, jadi mungkin saat makan bareng lah kita ini sambil cerita gitu ya Pak. Yes, betul. Diselipkan lah, intinya diselipkan saat dalam pembicaraan apapun di sana gitu. Nah, oke. Nah, berarti seharusnya kondisi offline malah lebih enak ya Pak Mugi ya. Mungkin iya, lebih jangkar. Harusnya lebih jangkar. Iya. Betul. Termasuk mungkin ini ya Pak Mugi ya, sama teman-teman ya. Apa itu namanya? Testimonial ya, pengalaman baru. Yes, betul. Sharing kan makin banyak, meningkatkan banyak keyakinan loh ke rekan kerja betul. kita. Betul. Itu. Iya. Iya. Nah, ini mungkin rekan-rekan ini ya dapat ilmu baru ya. Jadi kita ini sharingnya nggak harus telepon terus atau mungkin WA chat WA terus ya, tapi saat keluar, nah kita sharing ini jauh lebih efektif ya Pak ya. Gitu. Setuju, betul. Ilmu saat offline nih ya harus dipraktekkan ya rekan-rekan. Nah, iya, asik tinggal dipraktekin gitu ya. Oke, nah produk terus apa lagi nih Pak selain produk? Sharing apa lagi ya? Ya, selain produk tentunya ada yang namanya support system gitu ya. Nah, support system ini adalah kan pendidikan ya. Jadi pendidikan untuk kita semuanya sebagai entrepreneur HDI. Kalau kita ingin berhasil, kita itu harus belajar lewat yang namanya support system, yaitu Billionaires, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, kenapa? Karena beliau ini memiliki pendidikan yang berjenjang dari dasar, menengah, dan lanjutan. Kemudian memiliki yang namanya tools yang sangat lengkap. Bahkan ada aplikasi BEC, ada bill YouTube-nya gitu ya. Buku CD-nya ini boleh dibilang tuh paling lengkap sampai hari ini gitu ya. Jadi teman harus sering diceritakan. Nah, salah satunya misalnya buku gitu ya. Di buku itu kan ini hal yang harus kita tuh sering edifikasikan supaya rekan kerja kita itu mau baca, ya kan? Nah, gimana caranya? Nah, seringkali saya lewat share tentang mengenai buku yang saya baca, misalnya buku The Secret Book of MLM, itu ya. Di dalamnya itu ada cerita tentang kerang mutiara, ya, kerang mutiara. Saya itu cerita sama dia, pernah tahu nggak cerita nelayan mencari kerang mutiara? Oh, nggak tahu Pak Mugi, gimana? Ya, ternyata yang namanya nelayan itu mencari kerang mutiaranya itu ternyata
setelah diambil dari laut, mereka itu membukanya satu persatu. Ya, jadi dibukalah satu, kalau ada dia langsung ambil, kalau tidak ada dia langsung taruh di keranjang berikutnya. Dan seperti itu terus. Kalau yang nggak ada gimana? Ya udah, taruh lagi di keranjang, ambil lagi gitu kan ya. Nah, ternyata ini prinsip ini sama seperti prinsip kita itu yang namanya mencari seorang downline yang aktif atau downline yang nantinya bisa menjadi diamond atau menjadi leader di jaringan kita. Gimana caranya? Caranya adalah dengan kita ya pokoknya buka Fastlane sebanyak-banyaknya. Ketika mereka mungkin ya akhirnya tidak aktif atau belum aktif gitu ya. Itu seperti kerang kosong, dianggap seperti kerang kosong yang sudah ya udah ditaruh dulu sambil kita follow up, tetapi tidak perlu kita ratapi gitu. Kenapa gua aktif dan lainnya gitu ya. Dengan cepat pokoknya move lagi, cari lagi sampai ketemu orang yang aktif dan seperti itu. Nah, kamu tahu nggak prinsip ini ada dalam buku yang namanya The Secret Book of MLM, dan di sana diceritakan ada banyak prinsip-prinsip lainnya yang mudah sekali kamu pahami, yang nantinya kalau kamu benar-benar memahami itu, kamu akan mudah sekali menjalankan bisa DI. Nah, teman-teman, dengan demikian kira-kira downline kita lebih kepo nggak untuk mengetahui prinsip-prinsip yang lainnya di buku itu? Ya, pasti pengen tahu kan ya, Bu Melisa ya. Nah, penasaran Pak. Penasaran. Namanya, iya, benar. Sehingga saat kita suruh beli atau kita pinjamkan, ya, pasti orang itu akan berusaha untuk baca kan, gitu kan, betul kan? Jadi tertarik gitu ya Pak ya. Tertarik, betul. Bukan cuma ini ya Pak Mugi, bukan cuma di ini ya, bukunya bagus gitu ya. Nah ya itu, kadang seperti itu doang ya. Nih ada buku. Itu yang sering keluar. Iya, judulnya bagus. Iya, yang disitakan judulnya karena nggak pernah baca, ya parah itu kan. Ya akhirnya ini Pak, duplikasi, nggak dibaca juga sama rekannya gitu kan. Iya betul. Bantal gitu ya. Betul. Atau cuma ditaruh di rak gitu. Jadi buat pajangan doang. Buat pajangan. Jadi memang harus dibaca dulu supaya kita juga bisa mengedifikasikan buku itu gitu. Nah, betul. Jadi pengetahuannya ini juga akan terduplikasi ke rekan-rekan kita semuanya gitu ya Pak ya, gitu. Nah, betul. Ya, betul. Nah, support system kita itu kan banyak ya Pak Mugi ya, selain buku ya. Nah, apalagi nih ya mungkin bisa di-sharingkan ke rekan-rekan. Jadi supaya kita nih dapat ilmu gimana cara mengedifikasikan billionaires gitu ya. Ya, itu ada juga CD ya, ada aplikasi, ada bill YouTube, itu kan bisa saja tiap poin yang video yang ada bill YouTube itu bisa diedifikasikan. Ya, tapi ya kembali lagi kita harus tahu dulu konten materinya supaya kita bisa cerita terlebih dahulu untuk membuat yang bersangkutan kepo lah intinya gitu, mau lihat gitu kan. Termasuk yang penting juga adalah pertemuan. Nah, Pak Stefanus ini yang biasanya pinter itu edifikasi pertemuan itu. Ya, kalau pertemuan ini ya teman-teman, sebenarnya kalau acara-acara pertemuan di AD itu kan bermanfaat sekali ya. Tapi hari ini saya melihat banyak orang bingung gitu ya. Setelah kondisi pandemi kembali ke onsite lagi, mereka banyak yang bingung gimana sih cara ngajak orang ke pertemuan gitu ya. Nah, sebenarnya apa? Kita tinggal sama mengedifikasikan itu tadi. Nah, biasanya saya bicara seperti ini ya. Sukses itu kalau kita mau sukses ya, sebenarnya itu mudah. Kenapa? Orang-orang sukses itu meninggalkan jejak gitu ya. Tapi orang-orang sukses di luar sana, di luar bisnis HDI biasanya apa? Mana ada yang mau men-sharingkan caranya mereka jadi sukses? Ada enggak kira-kira? Mungkin dari pengalaman Bu Melisa. Enggak ada. Jarang sekali. Malah sengaja dirahasiakan biasanya. Iya, udah jadi rahasia kan, nggak jadi rahasia lagi nanti Pak. Gitu ya. Kalau kita malah rahasianya di open gitu ya Pak. Iya, kalau di luaran kan mereka takut kalau rahasianya dicuri. Kemudian yang terjadi adalah mereka akan jadi saingan gitu. Tapi kalau di bisnis HD, sebenarnya apa? Pada waktu mereka men-sharingkan itu, ya itu akan jadi manfaat gitu.
Nah, di HD ini seperti itu. Mereka mau membagikan rahasia-rahasianya. Seperti dicontoh di acara TLW gitu ya. Acara TLW, The Leader Within, yang nanti sudah mulai berjalan ya sejak 2 minggu ya, 2 minggu lalu ya. Sejak 2 minggu lalu, ini sampai nanti tanggal ada 4 Desember, 3 Desember, ada yang 11 Desember gitu ya. Ini di sana mereka adalah mereka-mereka yang memang berhasil gitu dari berbagai macam latar belakang. Nah, contoh mungkin bisa dibantu ya teman-teman, slide ini ya, flyer untuk TLW Surabaya ya. Nah, di TLW Surabaya itu ada 3 pembicara, Bu Melisa dan Pak Mugi. Nah, yang pertama adalah Pak Adi Purnomo. Pak Adi Purnomo ini siapa? Beliau itu lulusan dari S2 dari Inggris. Ya. Jadi kalau masalah tingkat pendidikan saya yakin lah ya. Beliau pasti juga kalau mau serius di satu bisnis karena pendidikannya S2 gitu ya. Pasti dipikirkan baik-baik. Masuk akal nggak bisnis ini gitu ya. Nggak mungkin kalau nggak masuk akal beliau terjuni gitu ya. Nah, beliau waktu itu juga setelah lulus, beliau itu bekerja di salah satu pabrik baja dan beliau menjadi asisten direktur di sana. Posisi yang bagus banget juga. Ya, baru lulus langsung asisten direktur. Tapi hari ini beliau itu mau full time dan bahkan hanya mengerjakan bisnis HD ini loh. Full time. Full time, iya. Jadi kalau misalnya memang bisnis ini tidak bagus, tidak menjanjikan, ya nggak mungkin kan, gampangnya kan seperti itu gitu. Nah, tapi apa rahasia yang beliau lakukan? Nah, itu beliau akan sharingkan nanti di TLW. Seperti juga ada Bu Watini Lai dari Pontianak, beliau adalah pengusaha, ya, pengusaha. Nah, ini beliau pun juga sama, selain pengusaha, beliau juga ibu rumah tangga. Seperti Bu Rosita, itu suaminya juga seorang pengusaha. Dan beliau juga ibu rumah tangga dengan 4 anak, gitu ya. Kalau orang-orang bilang, waduh, kan biasanya gitu ya, keluhannya gini, waduh, anak saya banyak nih, saya nggak ada waktu ini jalanin HD, ngurusi anak aja waktunya sudah habis gitu ya. Nah, tapi beliau hari ini juga bisa menjadi seorang eksekutif crown gitu loh. Kalau memang istilahnya nggak mungkin untuk dikerjakan, nggak mungkin kan beliau juga bisa berhasil. Dan juga ada pembicara-pembicara lain. Kita bukan hanya perlu edifikasi mengenai acaranya, tapi juga pembicara-pembicaranya gitu. Gitu, Melisa, Pak Mugi. Iya. Jadi pembicaranya ini wajib kita sharingkan ya ke prospek kita ya, supaya mereka itu juga lebih tertarik untuk datang ke acaranya gitu ya, Pak Steve. Betul. Karena kadang kalau enggak kan gini, wah ini loh ada, misalnya cuma ngajaknya hanya gini ya, ini loh ada acara TLW nanti. Cara apa itu? Nggak tahu ini, pembicaranya 3 gitu. Latar belakang pembicaranya apa? Nggak tahu juga gitu. Kira-kira orang jadi penasaran atau malah gini, alah ya udah wes nggak usah ikut, nggak tahu saya tanyain gitu ya. Paling dalam hati mikirnya ini acara nggak jelas deh kayaknya. Iya, soalnya ditanya jawabnya nggak tahu, pokoknya bagus. Disuruh bayar lagi, orang pasti nggak mau kan. Iya betul. Karena ini orang nggak tahu PR ya. Karena kalau orang nggak tahu apa yang bisa dia dapatkan gitu ya, dia nggak akan mau mengeluarkan kan, Pak Uki. Betul. Ya. Betul, dengan Pak Stefanus cerita seperti itu kan orang akhirnya jadi mikir ternyata 200.000 murah. Kita tuh beli pengalamannya orang yang sudah puluhan tahun di HDI gitu ya. Betul. Kalau puluhan tahun di HDI kan habis berapa ini ibaratnya kan itu duitnya untuk belajar kan itu. Jadi sebenarnya ini menarik, betul. Edifikasi penting banget teman-teman. Ya harus detail seperti itu Pak Steve itu. Jangan cuma, apalagi cuma broadcast Pak. Kasih gambarnya, besok kamu ikut ya acara ini. Cuma gitu doang. Ini terus, kalau mau dibilang dari segi harga pun murah banget ya. Murah banget. Kita membeli pengalaman orang hanya, kalau 200.000, ya kalau hitungan kasar dibagi 3, berarti per orang hanya sekitar 65.000 sampai 70.000 gitu ya.
Itu Iya. murah banget. Betul, betul. Ya, Gitu. ya. Biasanya kalau saya malah bilang gini, Pak. Jadi biasanya saya cuma bilang setelah cerita seperti Pak Steve itu saya tambahin bahwa acara ini tuh gratis, sebenarnya tuh gratis. Cuma karena diadakan di hotel, betul ya, kan butuh akomodasi dan ini akomodasi buat kamu sendiri, buat makan kamu dan urunan untuk gedungnya. Cuma 200.000. Jadi orang nggak merasa bahwa 200.000 ini adalah acaranya bayar segini, tetapi sebenarnya untuk dia sendiri gitu. Ya. Cakep, ya Pak. Iya, Ini iya. harus di-note ini. Jadi cara ngundangnya TLW itu seperti itu ya rekan-rekan ya, bisa mulai dipraktekkan. Nah, berarti Pak, ini kalau misalnya nggak ngerti pembicaranya ini siapa, itu berarti harus wajib tanya ke upline ya, betul ya Pak ya? Betul, Gitu. betul. Harus tanya ke leader-leadernya yang qualified ya, supaya tahu background-nya, supaya kita juga bisa mengajak rekan kerja kita. Karena kadang gini Bu Melisa, pada waktu kita mengajak misalnya, oke, latar belakangnya pengusaha. Buat saya pribadi, saya biasanya apa? Saya berusaha di tiap acara yang diadakan oleh HDI dan Billionaires, saya berusaha untuk hadir, gitu ya. Kenapa? Karena saya bisa belajar sesuatu kan. Oh, background-nya beliau ini pengusaha. Kenapa sih kok mau sampai serius dan meninggalkan pekerjaannya? Hanya menekuni HD. Ini kan kita perlu tahu. Agar apa? Suatu saat kalau kita punya rekan kerja yang background-nya sama, kita juga bisa menceritakan ke mereka gitu. Tuh. Iya. Gitu. Setuju. Makin kita banyak mengikuti pertemuan yang pasti wawasan kita juga makin bertambah ya Pak Steve ya. Betul. Makanya dulu kan kita punya semboyan, pertemuan apa yang paling bagus, gitu ya, paling penting, gitu ya. Ya pertemuan yang tidak Anda hadiri, gitu. Berarti kan artinya semuanya tuh penting, gitu kan ya. Artinya semuanya harus kamu ikuti kan, gitu kan. Kalau kita benar-benar mau komit, mau belajar, mau bertumbuh, mau benar-benar paham bisnis ini, ya memang jangan pernah absen, ya. Iya. Betul. Setuju Pak, ikut ya. Oke, rekan-rekan mungkin yang ada di sini ya boleh di chat juga ya. Aku yuk, ya ini setuju harus diceritakan terus-menerus nih ya. Oke, bisa di chat. Harus ikut pertemuan yang terus-menerus atau tidak gitu ya. Nah, kira-kira oke. Karena kebanyakan dari kita bukan full timer nih. Oke. Oh iya, betul ya. Masih part-time berarti ya, masih banyak yang part-time. Nah, ya. Diusahakan tapi ya kan yang tahu kan masing-masing kan, misalnya gitu ya, mentingin kondangan daripada ikut acara misal gitu ya, kondangan tetangganya lagi yang jauh gitu ya, nggak penting banget misalnya, tinggal kalau saya biasanya amplopnya aja yang datang, yang penting kan itu ya. Tapi enaknya tuh kita di Billionaires itu juga di support ini ya Pak, ada bill YouTube-nya juga ya sebetulnya ya, dan ada barrier ya. Jadi seandainya pun nggak bisa ikut ke pertemuan, harusnya kita masih bisa mengikuti lewat YouTube gitu ya. Gitu. Jadi wawasan kita terus bertumbuh seperti itu. Tapi maaf Bu Melisa, ini tapi berbeda ya Bu Melisa. Kalau kita hanya ikut dari YouTube dengan kita hadir langsung gitu ya, ambience-nya itu pasti beda ya. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom juga bisa ini ya, lebih enak mana kalau Anda datang di acara online gitu ya, atau Anda ikut acara online atau Anda datang ke acara onsite gitu. Lebih mantep yang mana kira-kira? Lebih kerasa yang mana? Oh, yang onsite. Onsite ya. Langsung beda soalnya, gregetnya apa itu beda Bu Melisa. Langsung. Antusiasnya itu ya Pak Steve ya, antusiasnya. Betul, karena itu semuanya nular ya. Wah, ini auranya, ini katanya Guru Selinda ya. Jadi lebih terbakar gitu ya semangatnya. Iya, lebih mudah ketularan gitu ya, karena antusias itu kan menular gitu. Ya, apalagi kalau duduknya paling depan, itu ya. Betul. Dengan dekat pembicaranya gitu, karena ini kan cipratan ini doplet itu jadi lebih cepat ngerti nanti gitu ya. Income-nya juga biar cepat nular gitu ya. Iya. Iya. Nah, ini nih Pak Steve dan Pak Muki nih. Nah, selain support system tuh tentunya kita kepingin ini ya. Kadang kan orang
penasaran, nggak emang bisnis kamu tuh cuannya berapa sih? Bener nggak sih? Ya rekan-rekan, mungkin banyak yang prospek gitu kan. Nah, nah Ya. terus banyak yang tanya-tanya seperti itu gimana nih Pak Steve ya kalau untuk seperti itu Salah satunya harus ini Bu edifikasi Melisa, apa? Berarti? yang penting juga itu adalah sebenarnya adalah bisnis plan ya. Bisnis plan ini kita juga harus tahu Ibu Melisa ya. Karena perhitungan apa yang bisa kita dapat gitu loh. Nah, banyak orang kan kadang-kadang gini, bisnis plan, aduh, saya nggak suka hitungan gitu ya. Kayak saya dulu gitu soalnya. Saya dulu gitu nggak suka hitungan gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah deh, wong saya nilai matematika saya jelek, saya nggak suka hitungan gitu ya. Ya udah deh, yang penting saya percaya aja gitu ya. Nah, kan nggak seperti itu gitu loh. Kalau kita mau jelaskan ke orang, orangnya nanya, potensinya bisnis ini gimana? Nggak mungkin kan saya jawab gini, wah saya nggak bisa hitungannya, nanti ikut training aja ya. Lah saya misalnya gini, kenal dengan Bu Melisa, Pak Mugi gitu, saya ngajak tapi cara saya seperti itu. Kira-kira Bu Melisa sama Pak Mugi mau nggak saya ajak kerjakan? Kan nggak Ya, mungkin. ragu jadinya kan. Ragu gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang lupa gitu loh. Ya, ini perlu kita pelajari juga untuk kita menjelaskan mengenai bisnis plan-nya. Misalnya nih, saya nggak akan cerita mengenai bisnis plan secara semuanya ya. Anda bisa ikuti training bisnis plan sendiri ya. Tapi contoh aja yang biasanya saya sering pakai adalah perhitungan power of duplication, Bu Melisa. Okay. Ya, yang ada di training NIO itu. Nah, teman-teman juga perlu belajar untuk sampai bisa membawakan, menceritakan mengenai power of duplication itu gitu. Ya, saya nggak akan ceritakan di sini gitu ya. Nah, tapi biasanya juga apa? Selain itu, saya juga biasanya memberikan ilustrasi perumpamaan. Misalnya ini, Bu Melisa tinggalnya di mana ya Bu Melisa ya? Saya di Semarang, Pak. Semarang ya, oke. Nah, ya. Jumlah penduduk Semarang kira-kira berapa ya Bu Melisa ya? Mungkin penduduk dan sekitarnya itu kurang lebih 5 juta mungkin ya Pak. 5 juta ya, oke. Misalnya gini, nah ini kalau dilihat dari sana, jumlah penduduk Semarang kurang lebih 5 juta Semarang dan sekitarnya gitu ya. Misalnya nih Bu Melisa punya 5.000 orang rekan kerja. Ya, 5.000 orang rekan kerja yang masing-masing belanja 300 poin atau 900.000 BV. Gitu ya. Nah, 900.000 BV berarti kira kurang lebih ada omset berapa? Sekitar 4,5 miliar. Benar ya? 4,5 miliar. Nah, mungkin bisa dibantu untuk di slide-nya supaya teman-teman ada langsung ada gambarannya gitu ya. Ya. Nah, kurang lebih apa income yang bisa kita dapatkan itu 225 juta per bulan tuh Bu Melisa. Kira-kira Bu Melisa kalau melihat potensi ini menarik enggak kira-kira? 225 juta per bulan loh. Menarik sekali nih Pak Steve. Ya. Apalagi gini, ya per bulan. Nah, apalagi gini, kita nggak terbatas hanya di Semarang dan sekitarnya Bu Melisa. Kita pasar kita di Indonesia itu dari ujung Aceh sampai Papua. Nah, ini menarik sekali. Penduduk Indonesia 275 juta jiwa gitu ya. Kita hanya perlu cari 5.000 orang itu masih masuk akal. Nah, selain itu apa? Dari 225 juta. Mungkin ada orang yang bilang gini, waduh, ini kan kalau misalnya perhitungan secara sempurna, perfect gitu ya. Semua aktif 5.000 orang. Kalau cuma yang aktif hanya 10% gimana? Jadi berhasilnya 10%, gagalnya 90%. Ini kalau buka usaha, ini sudah gatot ya namanya ya. Gagal total gitu. Berhasil cuma 10%. Tapi kita masih dapat income loh, 22.500.000 per bulan. Nah, masih besar Pak. Besar banget. Nah, ini menarik banget. Tapi kadang-kadang apa? Kita lupa untuk men-sharingkan ini gini. Mungkin Pak Mugi ada pengalaman lain, Pak Mugi. Iya, betul. Setuju Pak. Dalam arti ketika kita ingin meyakinkan atau mengingatkan, sering-seringlah buat ini coret-coretan potensi bisnis HDI gitu ya.
Bisa dari yang seperti Pak Steve lakukan, bisa juga dengan cara mungkin dari target yang mereka inginkan gitu ya, hitung-hitungan itu kan ya, mereka pengen punya berapa gitu kan ya, pengen punya pendapatan berapa, targetnya nanti dihitungkan omsetnya berapa, dan berapa orang yang harus dipunyai, berapa tiap orang per hari yang harus ditemui, itu kan ada kayak gitu ya contohnya. Mungkin nanti secara detailnya bisa, kenapa Anda harus ikut training yang namanya business plan, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ya, karena intinya kita ingatkan bahwa di HDI ini duitnya tuh gede gitu ya, penting gitu ya, penting banget lah intinya gitu, dan harus diingatkan gitu ya bahwa memang banyak duit tidak membuat orang bahagia, tidak membuat memastikan bahagia gitu, tapi ya apalagi nggak punya duit ya, intinya gitu ya. Punya duit pasti lebih pusing Pak Budi. Iya. Sudah pasti nggak bahagia gitu ya. Oke. Nah, berarti peluang bisnisnya pun juga harus disondingkan ya, gitu. Jadi dan disondingkan itu secara terus-menerus ya rekan-rekan, supaya apa? Supaya mereka tuh ingat juga kalau potensi di HDI ini sangat besar sekali gitu ya. Besar dan layak diperjuangkan, betul gitu. Betul. Iya. Apalagi dengan gambaran Pak Steve yang tadi, mereka pasti berpikir kalau 90% gagal itu loh. Kalau perusahaan pasti mungkin sudah bangkrut kali. Iya. Tapi kita di HDI ini malah masih dapat cuan gitu, malah dapat untung 22 juta ya tadi ya Pak Steve ya. 22.500.000. Nah, luar biasa sekali. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya Pak. Oke, setelah bisnis plan, apalagi nih yang kira-kira perlu disondingkan nih, biar makin kesengsem nih sama bisnis kita. Oke. Pak Mugi itu biasanya pengalamannya banyak itu. Iya. Betul. Ini penting banget nih, edifikasi terhadap upline teman-teman. Ini penting banget. Anda nih harus menguasai ini paling utama. Anda belum bisa presentasi, tidak masalah. Tetapi Anda harus bisa edifikasi terhadap upline ini yang pertama kali, gitu ya. Karena ini menjadi titik penting. Orang itu akan closing atau enggak, prospek Anda ketika Anda menjalani yang namanya pendampingan. Nah, bagaimana sih maksudnya edifikasi terhadap upline? Jadi, edifikasi terhadap upline itu bisa dilakukan pertama di group meeting, ya kan? Kedua, ketika Anda mengenalkan terhadap downline Anda, ya, mengenalkan terhadap prospek Anda yang baru pertama kali mau kenalan dengan upline kita, gitu ya. Nah, ini ya, contohnya gimana? Nah, ini contoh saya itu dampingi Pak Stefanus gitu ya. Saya didampingi Pak Stefanus gitu ya. Nah, jadi Pak Stefanus upline saya. Nah, saya punya prospek Bu Melisa. Gitu kan. Nah, Bu Melisa pasti kan nggak kenal Pak Stefanus kan? Gitu ya. Ini harus otomatis harus dikenalkan. Nah, bagaimana mengenalkan dengan cara edifikasi yang baik adalah seperti ini teman-teman, tidak berlebihan, tidak yang bombastis gitu ya, membuat orang malah jadi mengernyitkan dahi gitu ya. Nah, ini jangan sampai gitu ya. Wah, ini Pak Stefanus ini luar biasa, dia ini artis di HDI lah misal gitu. Ini kan akhirnya keluar pada konteks kan gitu kan ya. Keluar pada konteks, tetapi kita harus kenalkan. Saya kenalkan, Bu Melisa kenalkan. Saya akan cerita dulu, Pak Stefanus kenalkan, ini rekan saya namanya Bu Melisa, beliau seorang karyawan di bank apa misal gitu ya. Nah, itu cukup. Nah, hari ini baru ketika itu saya harus mengedifikasi Pak Stefanus gitu kan. Bu Melisa, kenalkan ini adalah rekan kerja senior saya di HDI, namanya Pak Stefanus Kohartono, di mana beliau sudah menjalankan bisnis ini jauh lebih dulu dari saya dan pengalamannya sudah banyak di HDI. Bahkan beliau hari ini memiliki jaringan bisnis yang sudah tersebar di berbagai wilayah atau kota di Indonesia. Nah, Bu Melisa, saya ini banyak sekali loh belajar sama Pak Stefanus ini. Nah, poin ini yang paling utama, teman-teman. Ya, jadi gimana tadi? Saya akan cerita Pak Stefanus adalah rekan kerja senior saya, gitu, yang sudah lebih dulu menjalankan bisnis HDI dan pengalamannya sudah banyak. Ya, kita nggak usah bicara tentang income.
karena itu akan membuat orang mengenyitkan dahi yang tidak siap mendengar, gitu ya. Misalnya, Pak Stefanus ini ya, ini income-nya udah ratusan juta, ini mungkin benar gitu, tetapi seringkali bagi orang tertentu itu malah jadi skeptis, ya. Flexing Pak Mugi ya. Nah, jadi orang apalagi sekarang orang mikirnya wah flexing nih gitu ya. Jadi lebih baik kita bicara tentang jaringannya, memiliki jaringan bisnis yang sudah berkembang sangat pesat atau sangat besar. Ini lebih oke malah, ya. Yang sudah ada punya banyak cabang di berbagai kota di Indonesia. Ya, yang penting ini Pak Mugi ya. Yang penting jangan sampai terbalik kan ya Pak Mugi ya. Nah, ya itu. Yang diedifikasi malah prospeknya gitu ya. Betul. Dijatuhkan sedalam-dalamnya gitu ya. Oh iya, itu. Jadi misalnya gitu ya, kita bawa prospek Pak Stefanus Apply-nya gitu ya, ada perusahaan ada teman kita cita malah gitu. Ini kenalkan ya, ini Pak Stefanus, ini Bu Melisa nih pengusaha tahu loh. Ini tahunya sudah tersebar di berbagai wilayah, gede banget Pak Stefanus itu. Nah, yang diedifikasi malah prospek minder, pengusaha tahunya gitu ya. Nah, ini pengusaha tahu yang mau diajak ke HDI atau Pak Stefanus yang diajak usaha tahu gitu ya jadinya kan. Kembali kan itu ya. Jadi edifikasi ini penting. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya prospek ini respect sama upline kita yang mau menjelaskan tentang HDI, gitu ya. Betul. Bukan karena upline minta dihormati karena gila hormat ya Pak Mugi ya. Betul, bukan karena upline ini haus pujian, tapi ini lebih cenderung ke cara kerjasama yang cantik, betul ya? Kerja yang cantik. Kembali bantu kita kan Pak Mugi ya. Tujuannya supaya bisa lebih mudah closing kan gitu. Yes, betul. Ya. Oke. Dan jangan lupa juga ini loh. Habis ini juga jangan lupa edifikasi ke downline itu loh Pak. Ya betul. Nah, jadi kalau udah diedifikasi, apply-nya jangan lupa nanti yang sudah diedifikasi dan habis presentasi mungkin di akhir ya, itu baru edifikasi ke downline, gitu kan? Contoh Pak, biar ada gambaran Pak. Ya, contohnya kalau edifikasi ke downline itu kita cukup bilang dan intinya pada porsinya ya teman-teman. Misalnya Bu Melisa baru gitu kan ya, Bu Melisa baru, nanti Pak Stefanus pasti akan bilang kan, waduh Pak Mugi, saya dolennya Pak Stefanus kan betul ya tadi ya. Saya dolennya Pak Stefanus, berarti Pak Stefanus harus edifikasi saya dong. Itu edifikasinya pada porsinya gitu kan. Porsinya seperti misalnya, waduh Pak Bu Melisa bersyukur loh bisa bergabung di jaringan bersama jaringannya Pak Mugi karena Pak Mugi ini betul meskipun baru tapi Pak Mugi ini loh serius sekali dalam belajar dan saya yakin nanti kalau Bu Melisa nanya apapun tentang HDI Pak Mugi sudah banyak tahu. Nah ini contoh pada porsinya gitu ya. Oke. Nah ini ada yang tulisannya crossline leader juga nih Pak. Gimana itu edifikasi crossline ini maksudnya gimana ini Pak? Kalau crossline leader itu maksudnya gini Bu Melisa. Jadi kalau misalnya kita kan nggak mungkin ya, kita sebagai rekan kerja yang senior atau upline ini kan tiap hari ada di kantor terus. Kalau berarti ada di kantor terus mungkin malah nggak prospek gitu ya. Penunggunya kantor gitu ya. Tapi kadang kan pada waktu kita nggak ada di kantor. Nah, kita juga harus melihat Bu Melisa supaya rekan kerja kita kalau datang ke kantor itu, kalau kita bisa kenalkan mereka dengan crossline atau cross-love leader. Wah, cross-love leader yang mereka memang ini qualified gitu. Dan mereka juga aktif ikut acara-acara di kantor gitu ya. Kita kenalkan karena supaya mereka juga salah satunya mereka nyaman kan Bu Melisa. Kalau mereka sering ketemu dengan leader-leader, wah mereka jadi nyaman kan. Seperti kayak di kantor gitu loh. Kalau kita ketemu kenal dengan banyak orang gitu kan lama-lama kan mereka jauh lebih tenang ya, nyaman di kantor gitu. Ada komunitas positif gitu ya Pak ya. Betul, iya. Iya. Oke. Nah, ini berarti penting banget ya edifikasi ini ya, teman-teman ya. Nah,
mungkin untuk lebih membuka wawasan kita lagi tentang edifikasi, sebenarnya itu sudah ada di HDI Warrior ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti bisa mengikuti bukan Bill YouTube. Jadi record dari mentor kita, Pak Nugroho sendiri yang sharing. Nah, ini jadi rekan-rekan wajib mengikutinya, yang belum pernah bisa mengikutinya lagi lewat YouTube seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya ini untuk rahasia mengembangkan bisnis jaringan kita selain edifikasi, mungkin bisa dibantu slide-nya, apalagi ya ini ya. Ya, poin yang penting karena ini dalam kondisi perubahan budaya ya, budaya pandemi dan budaya kembali ke budaya onsite atau hybrid ya lebih tepatnya hari ini. Salah satunya adalah memastikan bahwa pokoknya kita tuh harus melakukan yang namanya pembelajaran secara sungguh-sungguh. Karena ketika kita itu belajar secara online itu dulu itu dilakukan karena memang kondisi onsite itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Ini yang harus teman-teman sadari ya. Jadi hari ini pun diakui kan bahwa pembelajaran online di sekolah-sekolah pun tidak seefektif pembelajaran dalam kondisi onsite karena hanya sebatas teori dan distraction-nya tuh banyak alias pemecah fokusnya tuh banyak. Nah, itulah kenapa pastikan kalau Anda benar-benar mau belajar pengen tahu gitu ya, bukan hanya sekedar tahu gitu ya, dan supaya bisa melakukan dengan benar, pastikan Anda tuh, kita semuanya tuh ya, apa ya, kayak saya dulu pertama kali gabung di AD, yang namanya ikut training zaman dulu ya, saya yakin pasti juga ngerasain kan, yang namanya training kita itu dulu dianjurkan itu minimal 1 materi, itu 3 kali, on-site. Betul. Benar-benar full loh ya, bukan ikut acara ya kan, acara training jam 2 datang jam 3:30, bukan gitu ya. Jadi bukan ujungnya doang cuma minta tanda tangan sama trainer, bukan itu gitu ya. Absen doang. Iya gitu. Cuma tanda tangan doang. supaya buat ini laporan sama plan. Ini loh aku udah ikut training, bukan seperti itu loh teman-teman ya. Nah, apalagi dalam kondisi online itu seringkali kita tuh mendengar dengan ya pokoknya asal disetel, join, habis itu kita ngelakuin apa. Itu seringkali banyak sekali yang terlepas lah. Nggak mungkin kita akan full di sana. Gitu. Nah, saran saya siapapun Anda hari ini, pastikan Anda itu ya ikut training sampai paham ya, minimal 3 kali dengan trainer berbeda. Ya kan? Kenapa? Karena trainer berbeda ini akan menambah wawasan yang berbeda, mungkin trainingnya sama-sama PK itu, tetapi pengalaman trainernya kan berbeda-beda. Dengan banyaknya cerita dan pengalaman mereka yang berbeda, ini akan menambah wawasan kita jauh lebih banyak nantinya, gitu ya. Jadi pokoknya gimana sampai benar-benar paham. Kalau butuh diulangi lagi 5 kali, 7 kali nggak ada masalah, ya. Iya, nggak apa-apa itu Pak Mugi ya. Karena kan saya nambahin dikit aja. Saya pun dulu juga training itu juga sampai berkali-kali ya. Iya benar. Itu Pak Mugi, itu yang pasti saya pasti lebih dari 7 kali. Tadi kan saya ini paling nggak seneng hitungan gitu loh. Tapi di sini harus belajar jelasin hitungannya. Akhirnya ya saya mikir, ya ini kan bisnis saya sendiri gitu ya. Kalau saya nggak belajar menjelaskannya, gimana saya meyakinkan orang kan? Betul. Saya pelajari sampai saya bisa menjelaskan seperti trainer itu memberikan trainingnya itu. Betul. Iya. Betul sekali, Pak. Ya. Berarti parameter pahamnya ini gimana ya, Ko ya? Sampai apa ini parameter pahamnya gitu? Sampai kita bisa menjelaskan, Bu Melisa, sesuai dengan training itu. Contoh misalnya ini, training product knowledge gitu misalnya ya. Ketemu orang gitu, wah produknya mahal, saya masih sudah nggak suka pakai produk kesehatan apa segala macam gitu ya. Biasanya kan banyak orang-orang yang kita tawarkan di awal, mereka langsung nolak dengan cara seperti itu. Nah, kita juga harus pakai ini ya apa yang ada di training kan Bu Melisa. Contoh misalnya di training product knowledge di awal-awal itu kan ada open mind juga. Kenapa sih kok kita ini butuh produk kesehatan? Yang pertama, ya kalau mau dari kondisi lingkungan
Ya, hari ini apa? Beda lingkungan hari ini dengan dulu tuh beda gitu. Ya, baik, kalau dulu nggak ada polusi, hari ini banyak sekali polusi gitu ya. Terus apalagi makanan kalau dulu nggak ada pengawetnya, nggak ada bahan kimianya. Hari ini banyak banget gitu ya. Bahkan kemarin teman-teman kan juga pasti tahu ya cerita yang lagi rame tentang sirup untuk anak itu ya. Malah yang obat ternyata bisa menyebabkan gagal ginjal gitu ya. Nah ini kita perlu edukasi kan gitu. Yang biasanya saya ngomongkan apa? Saya biasanya bilang bahwa produk kita ini loh, kenapa kok kita produk kesehatan? Kita ini dari kecil kan dikasih tahu orang tua ya. Makan tuh makanan yang sehat itu yang seperti apa? 4 sehat, 5 sempurna gitu ya. Nah, pertanyaannya hari ini, apa semua teman-teman yang ada di sini bisa konsumsi 4 sehat, 5 sempurna nggak tiap hari? 5-5-nya loh ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Nah, kalau nggak bisa, terus kalau nggak bisa, berarti gizi kita dari mana gitu? Karena saya pun di rumah kalau misalnya istri saya masak rawon gitu ya, ya 1 hari itu rawon terus gitu ya, nggak ada sayurnya gitu. Nah, itu kan juga sama gitu ya. Waktu saya sendiri pun nyadari bahwa, oh iya ya, kalau seharian saya makan rawon atau soto gitu tiap hari, nah nggak ada sayurnya kan, berarti 4 sehat 5 sempurnanya nggak terpenuhi. Nah, ini kan bisa kita gunakan untuk apa? Open mind, buka pemikiran mereka. Bahkan sampai ada contoh misalnya produk gitu ya. Kemarin ada pertanyaan, produk polen ini kandungannya apa gitu ya. Ya saya bilang, ada vitamin A, B kompleks, C, D, E, enzim koenzim, 22 macam asam amino esensial, mineral, protein gitu ya. Nah, itu kalau yang generasi lama gitu biasanya. Kalau ngomong sudah, kalau presentasi itu gitu. Polen itu kandungannya ini Pak Budi pasti juga sama gitu ya. Ya. Nah, itu juga yang harus kita jadi kita benar-benar bisa membawakan itu sampai seperti presenter atau trainer Bu Melisa untuk menjelaskan gitu. Makanya penting kita itu juga menjadi presenter dan trainer. Kadang kalau kita itu membawakan training itu, materi training, bahkan kita jadi lebih seringkali baru paham setelah kita membawakan. Itu pengalaman saya, gitu kan. Lebih paham dan lebih mendalam setelah saya bisa membawakan ke orang lain, itu kan. Itu yang seru. Itu. Iya. Iya, Pak. Dan sungguh-sungguh ini juga tentunya tidak hanya sekedar ikut training aja ya Pak Steve ya. Yang betul. Termasuk presentasi apa kan juga harus benar-benar kan ya. Iya, termasuk presentasi, terus belajar bagaimana caranya ngundang gitu ya. Terus follow up gitu ya. Makanya kalau contoh misalnya waktu itu sempat kan dibahas juga ya. Follow up gitu ya. Follow up yang di 10 rahasia ini kan ada ya. Follow up dengan benar gitu ya. Bukan malah pada waktu didampingi follow up malah sibuk sendiri gitu ya. Handphonean, chatting, gitu. Tinggal makan gitu. Ya. Itu kan yang paling, wah ini mau belajar nggak gitu. Iya. Tuh, dan presentasi juga harus teman-teman lakukan dengan sungguh-sungguh, artinya apa? Memastikan orang itu closing itu bukan hanya sekedar tahu produknya, tetapi jelaskan bisnisnya juga. Itu yang artinya kita benar-benar sungguh-sungguh dong pengen punya rekan kerja kan, bukan sekedar yes closing paket gitu ya. Hore gitu ya, habis itu ditinggal gitu kan Pak ya. Hore 27,5% gitu Pak Muki ya. Cari lagi yang lain gitu. Kayaknya cari korban yang lain gitu ya. Terkesannya gitu kan ya. Aduh. Kalau gitu apa bedanya kita di Manikim jadinya gitu ya. Betul. Jadi ini berarti presentasinya standar ya Pak Muki ya. Betul. Presentasi yang standar berarti ya. Kurang-kurangin gitu ya Pak. Iya. Ya, berarti kalau saya rangkum intinya kita tuh harus melakukan dengan sungguh-sungguh ya Pak ya. Jadi kalau memang follow up ya benar-benar di follow up gitu ya, nggak cuma di follow up waktu ada promo aja gitu. Terus presentasi tadi ya seperti yang dicarikan harus lengkap.
nggak cuma produk aja, tapi termasuk juga dengan bisnis. Nah, mengundang pun juga jangan broadcast aja, gitu ya Pak ya. Bisa ditelepon gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, Iya. dengan sungguh-sungguh, nah berarti jaringan kita juga harusnya bisa bertumbuh gitu ya. Nah, Yes. oke. Yes, betul. Kita lanjut lagi nih Pak untuk poin berikutnya ya. Apalagi nih yang bisa rahasia apa supaya pertumbuhan jaringan kita makin melesat gitu Pak? Ya, ini kasus yang banyak terjadi sekarang ini kan banyak orang yang sulit keluar dari comfort zone. Artinya kemarin karena kondisi kita sudah enak sekali gitu ya, dengan hanya broadcast, hanya update status, ya pesanan berlimpah gitu kan. Akhirnya kan merasa bahwa itu sudah menjalankan dengan cara yang terbaik dan hasil terbaik gitu kan. Padahal sebenarnya itu bukan prinsip yang nyata dari sebuah bisnis network marketing ya, dari buktinya apa ya? Buktinya hari ini seharusnya kita harus belajar cepat dengan adaptasi dengan adanya hybrid, karena ya hari ini kalau kita nggak keluar dari rumah kita nggak mau nemui orang, hari ini akan sulit kita punya rekan kerja aktif pasti. Ya. Iya Pak. Nah ini juga saya sendiri merasakan nih ya Pak. Ya. Karena saya kan lahir dari era pandemi nih Pak, yang terbiasa semuanya cuma WA gitu kan. Pertemuan lewat Zoom, tapi sekarang harus belajar mulai mendampingi rekan kerja gitu ya, belajar untuk datang secara onsite gitu, karena memang beda banget antara onsite dengan offline. Nah, cuma memang ada rekan-rekan saya pun yang mengatakan dia merasa banyak ya, jadi dia bilang nggak bisa karena kondisinya kan sudah sibuk ya sekarang. Yang biasa kerja work from home sekarang harus kerja di kantor, pulang itu sudah sore, sudah capek, seperti itu. Terus anak-anak sudah mulai sekolah. Jadi mereka lebih bilang, aku nggak bisa deh kayaknya kalau seperti itu. Saya bisanya cuma WA nih Mel. Nah seperti itu nih Pak. Mungkin ada ya teman-teman yang di Zoom ini juga merasakan ada rekan kerjanya yang curhat seperti itu, atau bahkan kita sendiri mengalami hal seperti itu. Nah boleh di chat nih teman-teman, supaya kita bisa belajar sama Pak Steve dan Pak Mugi ini bagaimana nih caranya. Iya, pakai drama segala gitu ya, takut ya keluar, aku nggak bisa keluar kayak kamu Mel gitu ya, ninggalin anak, ninggalin rumah gitu ya, pasti ya. Takut di luar ini banyak butiran debu gitu ya, karena takut nanti kalau terjatuh tidak bisa bangkit lagi gitu ya. Jadi lagu gitu banyak ya. Banyak aktor itu kalau itu Pak Mugi. Iya. Itu memang banyak terjadi, saya pun juga ngalami gitu ya. Tetapi saat mereka itu sudah punya sebuah prinsip, kan ada orang yang prinsipnya pokoknya anak nomor satu. Nah ini hati-hati ya. Seringkali kan ada yang bilang bahwa mereka, ada orang yang punya prinsip anak nomor satu, gitu kan, keluarga nomor satu gitu. Jadi nanti pokoknya kalau aku sempat baru aku jalin HDI kan seperti itu kan. Ininya seperti itu. Padahal ya nggak pernah sempat kalau nggak menyempatkan jadinya kan. Terus gimana caranya saat kita itu membuat mereka itu mau mencoba untuk keluar dari kondisi itu gitu ya. Nah, karena udah sebuah prinsip, sebuah bagi mereka itu sebuah ya intinya prinsip mereka itu kita nggak bisa yang namanya menyuruh untuk berubah, itu nggak bisa, kecuali sampai yang bersangkutan berubah sendiri. Nah, seperti apa? Seringkali saya hanya ngasih pertanyaan pada bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa berpikir sendiri. Dan ini saya pelajari sama mentor kita loh, dari Pak Nugroho Tantra yang ngajarin saya gitu loh. Jadi contohnya misalnya di sini Bu Melisa donen saya kan, Bu Melisa, saya akan tanya ke Bu Melisa gitu kan ya. Oke, ketika Bu Melisa ngomong kayak tadi ya, aku nggak bisa kayak kamu, aku nggak bisa kelilingan sekarang, anakku nanti siapa yang jaga ya kan, nanti rumah gimana itu kan. Nah, saat yang bersangkutan fokus dengan masalah itu sebuah prinsip dia, ini kita nggak bisa ngomong kayak gini, bisa lah kamu lah, ayo kamu nggak bisa kayak gitu ya, malah dia akan semakin menjauh dari Anda dan pasang
pasang tameng ya terhadap ego dia yang membuat akhirnya Anda ngomong apapun malah berikutnya nggak bakal didengar gitu. Nah sehingga berikan sebuah pertanyaan gitu kan. Saya misalnya nih Bu Melisa gitu, saya ngomong ya kan, Mel, menurut kamu potensi bisnis HDI bagus nggak? Ya, bagus kok. Ya, bagus kan? Nah, kalau kira-kira, kalau kamu tahu produk HDI juga bagus, kamu bantu orang mereka sampai sembuh dari penyakitnya, kamu bantu dolen kamu yang punya kurang pendapatan akhirnya bisa terbantu, punya tambahan pendapatan lebih. Menurut kamu itu hal baik nggak? Pasti hal baik, ya. Hal baik. Ya. Oke. Nah, sekarang kamu lihat ke anakmu. Seandainya kamu punya anak kan, dan anakmu ini kelihatan capek, lelah gitu kan. Tetapi dia melakukan hal yang baik demi masa depan anakmu. Menurut kamu akan support nggak dia? Untuk hal yang baik pasti support kok. Iya. Nah, kamu tahu nggak? Kalau itu semuanya di HDI itu semua adalah hal baik. Menurut kamu, Tuhan seperti kayak kamu sebagai orang tua terhadap anakmu, kira-kira Tuhan mau support kamu nggak? Kalau tahu kamu yang kamu lakukan adalah hal baik untuk keluargamu, untuk anakmu, dan juga untuk banyak orang. Pasti, ya. Nah, Mel, betul. Yakin aja bahwa apapun kesulitan kamu, kalau kamu mau berusaha di HDI, kamu pasti akan disupport oleh Tuhan. Akan dikasih jalan sama Tuhan. Ya. Jadi membuat orang berpikir sendiri gitu ya. Berpikir sendiri dan dialah yang nanti akan memutuskan sendiri gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan sekedar ayolah bisa lah gitu. Nah, kalau kayak gitu ya orang malah tambah antipati ya. Takut malahan. Nah, takut. Ini Melisa lagi paling nanti gitu lagi gitu kan ya. Malah kita dihindari ya. Dihindari gitu ya. Betul. Padahal kan ini ya, tujuannya sebenarnya itu menginspirasi kan, supaya mereka ini sadar gitu loh. Tapi keputusannya ya memang kembali ke mereka sendiri kan, bukan dengan cara kita maksa ya. Kalau tadi pakai cara yang tadi Pak Mugi cerita itu kan, oh iya ya, buat ngajak mereka berpikir. Tapi kalau cuma sekedar ayo cobaan lah, ayolah onsite lah gitu ya. Itu kan sudah kayak maksa-maksa gitu. Buat orang malah nggak nyaman, malah ini ya mereka hilang mungkin ya, malah menghindar. Betul. Menghindar pasti betul, hilang ya kan. Jadinya muntaber tuh, mundur teratur tanpa berita itu kan ya. Iya. Bukan sebel sama HDI-nya loh, sebel sama kitanya gitu ya. Benar. Relasinya malah nggak oke ya Pak. Betul. Iya. Oke, sip, sangat menjawab. Terima kasih Pak Mugi dan Pak Steve. Nah, ini masih ada lagi, apalagi ya comfort zone yang lainnya ya, harus bagaimana nih Pak Steve? Kalau dari saya ini ya, di kondisi hari ini itu seringkali kan gini. Tadi Pak Mugi sudah sempat cerita mengenai gampang gitu ya untuk prospek orang, jual produknya gitu ya. Ini gampang, tapi apa? Kita juga harus mau keluar dari comfort zone itu gitu loh. Kenapa? Fokus kita untuk mengembangkan jaringan itu sebenarnya apa? Kan bukan hanya sekedar omset gitu ya. Tapi kita mencari orang-orang yang aktif gitu. Nah, jadi awalnya gimana? Kita harus fokus pada untuk mengembangkan massa terlebih dahulu. Ya, kita cari ya 5 jalur yang aktif gitu ya. Tapi mungkin yang kita sponsori mungkin bisa jadi mungkin lebih dari 5 gitu ya. Mungkin ada 20, ada 10 gitu ya. Tapi kita cari 5 jalur yang aktif gitu ya. Terlebih dahulu. Ya. Kemudian apa? Kemudian baru kita bantu. Dari 5 yang mau aktif ini kita bantu ke dalam. Kita gali di kedalaman gitu ya. Kita bantu gali. Ya, menggali di kedalaman. Oke, nah menggali sampai berapa? Ada prinsip ini namanya 7 up, ya 7 up, ya prinsip 7 up gitu ya. Jadi kalau kita bantu mereka
ya sampai kita gali sampai level ke-7, itu biasanya akan ada beberapa leader yang lahir dari jalur tersebut. Tapi bukan dengan cara ini ya, dipasang-pasang sendiri ya. Misalnya saya, Bu Melisa rekan kerja saya gitu ya. Nah, saya nggak nanya dari Bu Melisa nih. Saya apa? Saya cari dari orang lain, saya prospek, saya pasang sendiri di sana. Saya pasang lagi di bawahnya gitu. Kalau ini jadi nggak berlaku gitu ya. Mungkin bisa jadi malah apa? Levelnya jadi lebih panjang lagi gitu ya. Bukan 7 up gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok perlu ini? Kan hari ini banyak sekali Bu Melisa. Yang mereka ini kadang-kadang nggak sadar gitu ya. Gampang dengan apa? Oke, saya ngisi kalau dulu saya ngisi arisan gitu ya. Ngisi arisan gitu ya. Supaya apa? Dapat penjualan produk gitu ya. Kalau hari ini apa? Mungkin pasar gitu ya. Loh, ini bukan salah ya. Tapi apa? Fokusnya itu tadi. Tujuan kita di pasar arisan, tujuannya adalah nambah daftar nama. Kita menambah daftar nama untuk kemudian apa? Kita ajak mereka, kita presentasi untuk jadi rekan kerja kita, untuk menjalankan bisnisnya gitu ya. Bukan hanya sekedar jualan. Hari ini malah banyak apa? Buat saya pribadi gini. Jadi ini enak banget. Kita belanja kan tadi seperti di business plan kan ada ya, 300 poin gitu ya. Ini enak sekali. Jadi bukan kita jualan banyak-banyakan gitu. Jadi nggak perlu kadang-kadang saya kepingin apa? Dari konsumen-konsumen saya, kalau mereka bisa aktif menjadi rekan kerja, saya akan lebih senang gitu ya. Nah, itu. Tapi bukan apa malah, sudah kalau konsumen aja, nggak saya tawarin bisnisnya. Nanti penjualan saya, keuntungan saya terganggu. Loh, ya terbalik gitu ya. Lebih fokusnya kita kan sebenarnya apa? Untuk di network-nya. Gitu. Ya, jadi kenapa kok harus melebar terlebih dahulu? Melebar itu karena untuk besarnya income kita mencari cabang-cabang dan jalur-jalur baru ini. Nah, kenapa kok harus ke dalam? Karena ke dalam ini adalah untuk kestabilannya. Semakin dalam jaringan itu, ibaratnya seperti akar ya, akar dari bambu gitu ya. Itu kan bambu itu kalau tumbuh gitu kadang ke dalam banget. Untuk apa? Supaya stabil. Ya, kestabilan income-nya itu enggak mudah naik turun kayak jet coaster gitu ya. Nah, itu. Kalau dari saya itu, mungkin Pak Mugi ada. Ini nggak apa-apa Pak Mugi. Nah, ya intinya itu sih betul sekali sih Pak. Jadi kita tidak hanya sekedar apa ya, bekerja untuk sponsoring saja betul ya. Tetapi kita juga harus benar-benar memastikan si A dan si B ini 5 jalur itu paling enggak itu benar-benar punya jaringan di bawahnya. Betul ya, didampingi satu-satu ya. Dan yang dampingi kita ya, bukan yang bersangkutan. Kita yang memastikan sampai 7 kedalaman itu, Pak Stefanus kan. Betul, ya. Betul. Kita yang memastikan ya. Bukan ngelempar ke mereka, ya sudah kamu prospek sendiri ya sampai 7 ya gitu ya. Betul. Jadi kita yang melakukan, betul ya? Kita yang melakukan. Oke. Ini. Iya. Iya, Pak. Nah, oke, luar biasa sekali ya sharingnya ya Pak Mugi dan Pak Steve ya. Berarti ya itu rahasianya ya Pak Steve dan Pak Mugi ya. tiga rahasia yang dibagikan di pagi hari ini ya. Nah mungkin betul. Nah, betul. Mungkin bisa kita review ya rekan-rekan ya supaya Rizka. Halo, tes ya. Oke, ya. Ya, oke. Ya, tadi sempat freeze. Nah. Ya, sudah lancar. Lanjut, Bu Melisa. Freeze lagi ya? Wah, freeze lagi nih. Halo, Bu Melisa. Ya, oke. Mungkin ini, Pak Stefanus, ambil jalan. Mungkin teman-teman butuh ini ya, setelah selesai materi ini tentunya butuh mungkin pesan dari
Pak Stefanus seperti apa mungkin di akhir acara ini. Oke, kalau dari saya ini ya, saya ingat sebuah kisah gitu ya, kisah inspirasi gitu ya. Nah, ada seekor keledai gitu ya. Keledai ini sudah mulai tua, kemudian keledai ini akhirnya dia karena jalan nggak seberapa kelihatan, dia terjatuh di sebuah sumur. Gitu. Nah, pada waktu dia jatuh, waktu itu apa? Pemiliknya nyari kan, ternyata akhirnya keledai ini karena teriak-teriak gitu ya, ini gitu ya. Nah, pemiliknya cari dan kemudian lihat, waduh jatuh di dalam sumur ini. Gimana caranya ngeluarin keledai? Udah deh, ini juga sumurnya sudah sumur yang nggak ada airnya, dan kemudian keledai itu jatuh di sana, waduh ini kesulitan pasti nanti ngeluarinya. Akhirnya pemilik keledai ini berpikir apa? Ya udah deh, sekalian aja deh. Ini apa sumurnya mau saya tutup gitu ya. Saya tutup, saya kasih tanah supaya ini. Nah, mengurangi kan jumlah yang tanah yang harus dituang ke dalam sana kan gitu. Ya pikirnya seperti itu. Akhirnya apa? Dia mengajak tetangganya, ayo bantu nih untuk nimbun keledai ini supaya sumurnya bisa saya tutup sekalian sudah. Sudah keledainya sudah tua gitu ya. Nah, di awal-awal apa? Ini dituang terus Pak Bugi, tanah ya ke dalam situ. Dan keledai ini pada awalnya apa? Dia ditabur tanah itu pada waktu dia dijatuhin tanah itu, dia ngerasa lama-lama kan nggak nyaman ya. Dia gerak-gerakkan badannya, dia goyang-goyang badan gitu ya. Nah tanah-tanah ini jatuh gitu. Nah ini dilakukan terus kan, timbun terus. Keledai ini ternyata tidak kehilangan akalnya dan dia kemudian apa? Dia terus menggoyang-goyangkan tubuhnya tiap kali dia kejatuhan tanah dari atas. Dan kemudian apa? Dia setelah tanah-tanah ini jatuh, dia injak-injak di sana. Dia injak terus dan makin lama makin tinggi dan sampai pada akhirnya keledai ini bisa keluar dari lubang sumur itu gitu ya. Dan setelah itu apa? Dia lewat gitu ya. Keluar dari lubang itu dia langsung jalan keluar gitu ya. Nah, teman-teman, ini seperti apa sih? Kalau kita mau belajar dari cerita ini, seringkali kan gini, pada waktu kita di hidup ini gitu ya, atau pada waktu kita menjalankan HD, pasti kita ini mengalami kesulitan yang berbagai macam, yang seringkali di awalnya mungkin karena kita nggak tahu bagaimana menyelesaikannya gitu. Akhirnya apa? Masalah-masalah ini jatuh ke tubuh kita. Pilihannya adalah seperti tadi gitu ya. Seperti keledai itu tadi. Saya mohon maaf ya, saya bukan ngomong Anda keledai, bukan ya. Tapi kita harus seperti keledai itu tadi gitu ya. Goyangkan tubuh kita. Kita cari solusi. Seperti keledai itu tadi akhirnya dia menemukan solusi apa? Tanahnya dia jatuhkan dari tubuhnya, dia injak terus sampai naik. Dan dia bisa keluar dari lubang sumur itu. Ibaratnya apa? Setiap masalah yang nimpa kita itu adalah batu pijakan untuk kita melangkah menuju kesuksesan gitu. Bukan malah apa? Kita malah diem, kemudian apa? Dapat masalah, ya udah diem aja deh. Ya memang ini mungkin nasibku gitu ya. Wah akhirnya ya ketimbun. Jadi benar-benar keledai itu tadi apa? Jadi tempat ini ya. Dia jadi penghuni lubang sumur itu gitu ya. Nah itu yang harus kita sikapi dari apa yang kita alami gitu ya. Ya mungkin itu Pak Ugi. Ini Bu Melisa hilang ya? Yes. Sudah balik ya. Sudah masuk. Iya. Oke. Iya. Mungkin dikasih waktu ke belakang bentar gitu ya. Iya. Nah, luar biasa ya. Jadi setiap permasalahan itu merupakan batu pijakan menuju kesuksesan ya, Pak Steve ya. Iya, betul, Bu Melisa. Oke. Nah, teman-teman kita mau review dulu ya tadi ya 10 rahasia ya yang sudah kita ikutin sesinya itu apa aja, boleh kita review. Nah, yang pertama memiliki keyakinan yang kuat dan impian yang besar. Kemauan untuk belajar dan melakukan. Yang ketiga, melakukan follow up dengan baik, konsultasi ke upline yang melibatkan orang lain, berundinglah dahulu dengan yang bersangkutan. Kemudian miliki kebiasaan yang baik dan sikap yang positif, konsisten dan konsekuen, melakukan edifikasi dengan baik,
hanya mempelajari dan sekedar tahu tidak melakukan dengan benar. Jadi ini harus melakukan dengan sungguh-sungguh ya. Yang poin ke-9. Kemudian mau keluar dari comfort zone, melakukan yang harus dilakukan. Oke, jadi ini perlu dicatat dan dipraktekkan ya rekan-rekan semuanya. Nah, mungkin untuk penutup nih boleh Pak Mugi pesan-pesan untuk kita semua nih ya. Tadi sudah dari Pak Astif, sekarang dari Pak Mugi ya. Ya, kalau saya singkat aja Bu Melisa, artinya dalam kita menjalankan Bisa DI pasti akan ada yang namanya ketakutan ya, ini benar nggak ya, salah nggak ya gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk salah gitu ya. Jadi apapun kesalahan yang kita lakukan, kayak kita dulu selalu diingatkan, sudah ya kita happy aja, enjoy aja gitu ya. Makanya saya punya prinsip bahwa hidup itu pokoknya inilah apa namanya. Pokoknya apa namanya? Dinikmatin ya. Iya, betul. Kita harus bisa menertawakan kesalahan kita sendiri gitu ya. Dan menertawakan kesalahan kita sendiri ini bisa memperpanjang hidup kita sendiri gitu ya. Nah, sebaliknya menertawakan orang lain ini bisa mempersingkatnya gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Bisa digebukin orang di jalan soalnya gitu ya. Oke, nah ini benar-benar Pak ini quote-nya. Oke, kita jadi nikmatin aja ya rekan-rekan perjalanannya kita, prosesnya kita fokus pada pertumbuhan kapasitas diri kita. Jangan lirik kanan lirik kiri, tapi lebih ke mengembangkan kapasitas kita. Karena percaya aja saat kapasitas kita bertumbuh, yang pasti network kita pun juga akan bertumbuh dan juga income kita pasti akan bertumbuh. Oke, terima kasih sharingnya ya Pak Mugi dan Pak Steve, luar biasa sekali pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, demikian acara morning briefing kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dari kami hanya manusia biasa, kami mohon maaf. Dan teman-teman, ini ada pengumuman yang penting dan perlu kita catat juga. Jadi jangan meninggalkan dulu. Oke, saya bisa dibantu slide-nya, Mas Yudi. Nah, ini ada spesial promo ya buat hari ini. Jadi ada Secret Book of MLM dan 25 Ways to Win with People. Jadi special price menjadi 160.000. Kemudian next. Nah, ini ada Rahasia Kekayaan Alam. Bukunya promo juga menjadi 95.000. Jadi ada kontak personnya ya, bisa dihubungin ke Mbak Winda ataupun Mbak Wiwi. Oke, nah ini yang luar biasa ya rekan-rekan, karena Billionaires ini terus mengembangkan, update terus ya, karena banyak sekali dari kita yang belajar lewat media handphone gitu ya. Jadi sekarang ada Bill YouTube Membership. Nah, ini pun biayanya sangat murah, sebulan itu hanya 29.900. Dan kita bahkan sudah mendapatkan free VIP BEC selama 1 bulan. Gitu ya, harusnya dulu berbayar 100.000, tetapi ini sekarang free ya VIP BEC-nya. Oke, next lagi Mas. Nah ini ya 29.900 untuk ininya membership di YouTube. Next. Nah ini area di Surabaya ya, pada tanggal 4 hari Minggu ada BSM Challenge Your Limit dibawakan oleh Ibu Ira, ya. Nah, jadi rekan-rekan yang ada di Surabaya dan sekitarnya bisa nih datang secara onsite, ya. Seperti tadi dijelaskan, pasti antusiasnya beda dan juga semangatnya beda. Jadi harus datang secara onsite, ya. Oke, next, Mas Yudi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu adalah acara TLW, ya. Ada di Tangerang, Pontianak, Samarinda, Medan, Bandung, Palembang, Semarang, Surabaya, Jakarta, dan juga 17 Desember ya, ini secara online. Nah, Bandung yang terdekat adalah Bandung. Ini di tanggal 3 Desember. Jadi teman-teman yang ada di area Bandung dan sekitarnya bisa datang ke sini, ke acara TLW. Next, tanggal Palembang itu adalah tanggal 4 Desember. Kemudian Semarang, nah ini Semarang, Surabaya, Jakarta bareng ya teman-teman ya, di tanggal 11 Desember 2022. Nah, oke. Ya,
Jadi bersamaan tanggal 11 Desember bisa sekarang mulai dipersiapkan rekan-rekannya itu diedifikasikan acara TLW, undang sebanyak-banyaknya rekan kerja. Karena pastikan di acara ini terjadi hal yang luar biasa ya, terjadi kegerakan di network kita ya, makin bertumbuh dan makin besar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Thank you semua, sukses selalu. Selamat pagi.